Ya oke guys, kembali lagi dengan akun YouTube Tim Perwokon ya. Jadi kemarin itu waktu saya jalan tiba-tiba mobil saya mati. Di waktu jalan normal santai kan, tahu-tahu mati. Suara di mesin kasar dan apa ya? Tahu-tahu tenaganya hilang. Nah, ini sih bukan karena Ejus Piduino ya, bukan karena ini. Ya bukan karena ini, tapi kayaknya memang udah waktunya harus turun mesin tuh si Fiona ya. Lagi saya bongkar. Nah, jadi saya udah bongkar. Pertama saya buka busi, saya buka cover valve, cover engine-nya, terus kelihatan ada busi yang nomor 6-nya itu di dalamnya ada seperti pecahan ya, seperti pecahan. Jadi sudah saya buka karena memang dari pertama saya curiga kalau di klepnya ada yang putus, ada klep putus ya. Jadi ini barangnya. Nah jadi ini nomor 1 masih bagus ya, nomor 1 ya, sorry, nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah nomor 5 ini mulai agak curiga karena ini ada serpihan sedikit di sini. Ada percikan sedikit di sini. Nah lalu yang nomor 6 itu ketika mau dikendurin tuh berat teman-teman. Nah ternyata dalamnya seperti ini, hancur dia. Bentar. 6 hancur. Nah tuh kelihatan ya, hancur ya businya ya. Nah, jadi kecurigaan saya benar bahwa memang ada klep yang putus di nomor 6. Jadi kalau disenterin lubangnya nanti kelihatan dalamnya. Nah, itu ya. Yang nomor 6 ini ada kayak kotor-kotornya. Nah itu ya kelihatan ya dalamnya ya. Tuh ada kayak hancur-hancur gitu ya. Yang lainnya sih bersih. Yang lainnya bersih, itu bersih. Ini juga bersih, semuanya bersih. Nah itu bersih. Nah yang nomor 6 aja nih yang hancur nih. Nah itu kan hancur nomor 6. Nah tuh ya kelihatan ya. Oke udah. Jadi nanti kita harus turun silinder head, kemudian kita lihat, mudah-mudahan sih pistonnya nggak berlubang ya. Jadi kemarin kecurigaan saya karena ada oli yang nyembur dari sini, dari bootnya ini, olinya keluar asap gitu kan. Ternyata bener klepnya nomor 6 putus. Mudah-mudahan sih cuma klepnya. Kemarin saya curiganya ada rantai timingnya yang putus, karena saya curigainya kenapa, karena langsung nggak mau nyala, tapi ketika di starter nggak ada yang nabrak lagi. Oh berarti ini timingnya masih bagus nih, paling klep nomor 6 itu aja berarti. Oke nanti kita lanjut bongkarnya ya. Oke jadi ini jadi yang rusak itu klep nomor 6 ya. Jadi kita akan bongkar dulu, nanti kita lihat seberapa parah dia isinya ya. Jadi kita mulai bongkar dari intake-nya, throttle bodinya kita lepas, pokoknya aksesoris yang di depan cover valve juga akan kita lepas.
Nah oke, jadi ini intake-nya udah kita turunin ya. Kita lihat banyak sekali serpihannya nih. Ini kalau orang Jawa bilang ini remu anati. Nah, nih teman-teman lihat nih, kecil-kecil banget nih. Ini itu tadi keluar dari intake teman-teman. Jadi memang bener-bener hancur nih bagian dalam mesinnya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti pas saya udah turunin semua nanti. Nah oke, ini cover valve-nya sudah lepas. Coba kita putar camshaft-nya. Jadi di sini nggak ada yang bermasalah. Karena kemarin saya pikir timing chain-nya ini putus, tapi ternyata enggak ya. Jadi kita coba putar nanti pergerakan camshaft-nya di sana di mana. Nah jadi ini mentok teman-teman, ini nggak bisa diputar nih. Coba kembaliin. Jadi ini ada yang mengganjal ya. Jadi nggak mau diputerin lagi. Ini jadi mendekati top, dia nggak mau diputar lagi. Nah, ini. Dari sini. Nah, ini sampai sini dia nggak mau diputar lagi nih. Jadi yang nomor 6 tadi ada bagian yang hancur. Jadi kalau ini diperhatikan itu ini valve seat ya, dia bentuknya bulat gini. Nah tuh, bentuknya bulat. Jadi ini valve seat. Kalau teman-teman paham ini valve seat, jadi valve seatnya itu hancur, dia kembali ke intake. Ini saya nggak tahu nih, biasanya sih yang terjadi kalau kayak gini valve seatnya itu kendor dulu. Ini jadi ini kendor dulu, lalu dia pas klepnya itu turun. Nah ini dia ikut turun, lalu pas naik dia ngeganjel si klepnya, jadi ini kebentur sama klepnya. Jadi kemungkinan klep nomor 6 nih hancur nih juga. Kalau dilihat dari HVA nya sih masih ngancing, cuma nggak tahu nanti dia bengkok atau patah. Nah setelah ini kita akan lepas mechanical vanos sama timing chain ya. Jadi ini nanti videonya akan saya percepat ya, videonya akan saya percepat supaya tidak terlalu lama. Nanti juga teman-teman
bisa perhatikan step-stepnya ya, lepasnya yang mana dulu. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi ini adalah pembongkaran dahulu ya. Ada bagian yang saya potong karena ini hanya pembongkaran, jadi kita tidak perlu detail. Yang penting nanti teman-teman simak yang ada di video ini, pasti nanti urutannya sudah betul ya, kira-kira seperti inilah kalau nanti turun mesin itu. Jadi yang mengikat dari bagian crankshaft sama camshaft itu ada timing chain, kalau M40 ya timing belt. Dan nanti kalau teman-teman lihat bagian-bagiannya pasti nanti ada yang di lepas terlebih dahulu. Kalau nanti itu sudah dilepas kok tidak mau, berarti ada bagian yang lain harus dilepas dulu ya. Jadi secara nalar atau secara visual itu nanti kelihatan bagian mana aja yang harus dilepas dulu. Nah, ini kita bongkar cover vanos sama vanos chambernya ya. Jadi ada baut bagian bawah, kalau tidak salah 5 atau 6 ya. Jadi nanti dilepas chambernya. Lalu sebenarnya ini nanti kita muternya itu ketika lepas ini kita putar balik ke kanan, nanti vanos bisa ditarik. Tapi karena tadi mentok ya, jadi kita sedikit kita paksa ya untuk vanosnya. Kita tarik paksa, yang penting aman, jangan pakai kekerasan ya. Sambil kita putar pulihnya sedikit-sedikit, kita kembaliin ke kiri ke kanan lagi, nanti bisa lepas. Jadi memang harus harus hati-hati dan ada panduannya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu atau minimal bisa buat pelajaran lah nanti gimana. Nah, ini vanosnya udah lepas, bisa dilihat ya, kelihatan tensioner dan timing chainnya. Terus kita kendorkan gear-gear yang masih mengikat ya, cover timing chainnya. Jadi ini rantai kamprat atau timing chainnya itu terhubungnya ke X teman-teman, lalu dari X ke in itu nanti dihubungkan dengan timing chain lagi. Nah, kenapa tidak langsung satu ya, karena ada mekanisme vanos yang dia nanti menghubungkan antara kiri dan kanan juga, sepertinya supaya lebih simple tempatnya atau lebih ramping dari blok silindernya. Jadi karena dia cuma pakai satu, jadi yang satu dihubungkan pakai timing chain ke kanan lagi biar lebih simple. Nah, ini sudah kita lepas untuk camshaft dan mekanismenya. Sekarang tinggal kita angkat headnya. Baut-bautnya juga udah dilepas ya, jadi kita tinggal angkat head beserta knalpotnya. Kalau M50 yang dilepas sekalian dari headernya, jadi nanti yang dilepas itu bagian bawah. Nanti teman-teman lihat ketika terangkat nanti headernya juga ikut lepas. Nah, itu sekilas kelihatan ya, klep yang nomor 6 hancur.
Setelah ini akan saya pindah ke bagian videonya, bagian ke silinder bloknya atau ke sehernya ya. Jadi memang hancur nomor 6 nya. Guys, jadi ini guys, ini. Nah tuh teman-teman lihat, untuk yang 1 sampai 5 masih utuh ya. Jadi ya nggak tahu, memang karena ini memang udah usia klepnya yang udah lemah. Nah tuh nomor 6 bisa lihat ya, payung klepnya masih nancep di kepala pistonnya tuh. Pistonnya bolong satu ya. Ya, yang ini yang di headnya ini tuh kan kelihatan kan teman-teman, headnya begitu hancurnya. Ya guys, jadi ini sudah kita bongkar ya semuanya ya. Headnya udah turun, klepnya udah kita lepas semua, terus batang-batang klepnya ada di sini. Jadi memang bener yang nomor 6 tuh dia hancur ya. Jadi ini klepnya nih, nih. Ini yang X, jadi dia putus satu nih klepnya. Nah ini putus, kemudian yang 3 lainnya dia bengkok nih. Ini bengkok. Nah ini bengkok, ini juga yang innya 2. Pusing ini guys. Ini bengkok ya, jadi 2 bengkok, yang ini putus. Dah. Yang lain alhamdulillahnya aman ya. Jadi kita besok cuma butuh repair valve seat sama bushingnya nih, yang di yang di nomor 6. Jadi besok kita ganti. Nah, mudah-mudahan ini komponen yang lainnya sih aman, mudah-mudahan ya. Valve seatnya maksudnya, mudah-mudahan masih aman semua. Valve bushingnya juga mudah-mudahan masih aman. Ya oke guys, sekarang kita lanjut ya. Hari ini kita turunkan karternya. Jadi kemarin headnya udah turun, sekarang kita turunkan karternya ya. Untuk turun karter kita harus lepas dulu mounting, bracket mounting, lalu baut mounting di sana, setirnya ya, setirnya juga harus dilepas. Ini setirnya harus dilepas dan mounting. Terus yang bawah ini bracket cross member yang dapat ke sasis itu juga harus dilepas. Nah, jadi di sini teman-teman. Ini ya, bisa dilihat ya. Nih cross membernya udah turun dari sana, dari bracketnya, ya kan? Sama di sana juga ada bracketnya. Ini cross membernya udah turun, jadi jarak dari karter ke steering racknya ini udah panjang, jadi nanti karternya bisa turun dari sini, bisa turun, habis itu bisa keluar. Nanti baru kita lepas stang pistonnya ya, nanti pistonnya bisa naik ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah azan isya, jadi tadi ini saya bongkar dari sore, ini baru dapat segini. Nanti kita lanjut lagi ya, yang penting sabar aja, kita lepas pelan-pelan aja, soalnya kan punya sendiri, nggak ada yang minta buru-buru ya, jadi kita bongkar sendiri, kita pelan-pelan. Nah itu ya, kita bongkar sendiri di rumah.